Ya, hari ini kita akan belajar satu topik yang sederhana. Ya, saya tadi senang mendengar intonasi yang di warta. Karena sebenarnya intonasi itu yang saya harapkan. Dasar gerejaku. Ya, dasar gereja. Ada suka negur gitu sama orang lain? Dasar kamu gitu ya. Jadi dasar gerejaku. Saya pengen sebenarnya nada itu. Ya, dan saya lihat, padahal saya nggak ada komunikasi loh dengan pembaca Nafiri tadi. Tapi saya sangat senang, pas itu. Saya memang rindunya itu. Dasar gerejaku, dasar GMI Jakarta Pusat. Tapi hari ini saya tidak mendasar-dasarkan. Kita memang betul-betul ingin belajar dasar gereja. Apakah dasar gereja yang semestinya itu sudah menjadi dasar gereja ini? Apakah dasar gereja yang semestinya itu sudah menjadi dasar gerejaku, saudaraku? Dalam tema saya selalu coba buat ku. Bukan egois, tapi karena saya ingin mengajak Anda ini menjadi milikmu. Milik saya, milik Anda, tentu milik kita. Dan yang tidak boleh terlewatkan, gereja Tuhan tentunya. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai 20. Tapi hari ini saya akan merenungkan 2 ayat saja, 18 dan 19. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai 20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, demikian bunyinya. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias, saudaraku. Saudara, sebetulnya konteks ayat ini sangat terkenal. Karena ketika Tuhan Yesus mau menuju satu tempat Kaisarea, biasa sepanjang perjalanan pasti ada banyak komentar tentang Yesus. Karena Yesus sudah cukup lama melakukan sesuatu, melakukan mujizat, melayani berbagai tempat, saudaraku. Dan saudara, ini mungkin yang dilakukan Yesus seperti survei kecil-kecilan. Apa sih kata orang tentang aku? Sudah sebetulnya semua tanggapan yang diberikan oleh murid-murid dari kata orang tidak ada satupun yang negatif. Semua positif. Karena dikatakan Yesus diidentikan dengan para nabi. Para nabi yang hebat-hebat. Yohanes lah, Elia lah, Yeremia atau pokoknya salah seorang nabi deh dia ini. Jadi tidak ada yang salah. Tidak ada yang negatif. Semua kesannya positif. Setelah kemudian Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya. Jadi kalau menurut kalian siapa saya ini? Saudaraku, saya ini nanti di Sabtu saya akan coba kupas sedikit. Ayat 16. Ya, Sabtu nanti P3MI saya pakai ayat ini untuk menjelaskannya. Hari ini saya tidak fokus di sini. Saya fokus 18 dan 19. Saudara-saudara, ketika Yesus bertanya, lalu menurut kalian siapa saya? Petrus
mewakili murid-murid bertanya, menjawab dengan jelas, katakan gini, saudaraku. Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, yang menarik di situ respon Yesus. Apa responnya? Dia bilang gini. Ya, ayat yang ayat yang ke-17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Bapa kita yang di surga, Allah Bapa maksudnya. Saudara-saudara, kalau kita lihat, saudaraku, dari pengakuan Petrus yang diyakinkan Yesus itu benar, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, ya. Sekalipun kalau saudara membahas apakah yang dikatakan Petrus itu betul-betul keluar dari hatinya atau tidak, kita bisa melihat kan. Maka Yesus katakan, itu berbahagia engkau karena bukan kamu yang mengerti itu, Allah Bapa. Dan memang sepanjang perjalanan Petrus, imannya kan juga digoncang ya. Dan beberapa kali dia juga menyangkal Yesus, bukan? Jadi artinya apa yang dikatakan Yesus itu benar. Bahwa yang dia ngomong tuh bukan melulu dari dirinya. Tuhan yang memampukan dia ngomong itu. Ya, pemahaman itu. Nah saudara, ayat 18 yang menjadi fokus kita hari ini, kita mau berbicara bagaimana di atas dasar apa? Dikatakan di atas dasar pengakuan. Jadi ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, kalau kita berbicara, kalau kita baca ya, sekilas seolah-olah Yesus mendirikan gereja itu di atas Petrus. Karena Petrus itu Petra. Petra itu batu karang. Seolah-olah ya. Tapi kalau saudara membacanya dengan baik, saudaraku, di atas batu karang ini. Ya kalau di atas Petrus bilang aja di atas kamu, sederhana. Engkau, bukan batu karang. Batu karang yang mana? Batu karang sebenarnya yang diakui oleh Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Atas dasar itulah dikatakan apa? Aku akan mendirikan jemaatku. Perhatikan baik-baik yang dipakai istilah di situ, jemaatku. Disinilah kata eklesia dipakai sebenarnya kalau kita meneliti dalam bahasa Yunaninya. Dan alam maut tidak akan menguasainya, saudara-saudara. Ayat yang ke-18 itu mengatakan demikian, dan ayat yang ke-19 nanti menjelaskan lagi apa pengertiannya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang keberadaan gereja kita, ketika kita merenungkan bagaimana saya dan saudara ada di tengah-tengah persekutuan ini, bagaimana saudara melihat tentang apa yang Tuhan Yesus maksudkan tentang gereja. Bagaimana gereja itu didirikan. Dan apa yang semestinya menjadi dasarnya. Hari ini kita akan belajar dari dua ayat ini, saudaraku. Dari dua ayat 18 dan ayat yang ke-19. Poin yang pertama yang kita diingatkan pada pembacaan kita hari ini adalah bahwa Yesus sendirilah yang mendirikan gerejanya. Saudara, ketika kita berbicara tentang gereja dan ketika kita berbicara tentang sejarah gereja, suka bertanya seperti ini. Ya, beberapa kali saya suruh memimpin satu acara ulang tahun gereja, kemudian saya suka tanya, siapa pendiri gereja ini? Oke, kalau sekarang saya bertanyalah kepada kita, siapa pendiri gereja kita? Ya. Mungkin sudah ingat-ingat siapa ya yang pertama-tama, siapa ya. Dan muncullah beberapa nama, saudaraku. Dan saya sering jumpa itu. Termasuk ketika orang, saudara-saudaraku, merumuskan tulisan gereja, pasti muncul nama-nama itu. Saudara, saya sedang tidak berbicara atau mengesampingkan karya peran orang, bukan. Tapi saya sedang mengajak saya dan saudara melihat esensi. Sesuatu yang mendasar yang kalau kita tidak perhatikan justru esensi itu hilang dalam komunitas yang disebut gereja.
Kalau satu komunitas esensinya hilang, maka komunitas itu seperti apa? Tahu pong, kosong, nggak ada isinya. Maka hari ini saya ingin mengajak melihat itu. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk tidak menghargai, menghormati orang-orang yang dipakai Tuhan. Tidak ada, saudaraku. Tapi saya ingin mengajak kita melihat siapa yang mendirikan gereja kita. Saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam ini, saudaraku, gereja sesungguhnya yang dimaksud oleh Kristus di sini adalah jemaat. Maka tadi istilah yang dipakai eklesia. Eklesia itu nanti kalau sebenarnya diartikan adalah komunitas, karena itu ekskaleo ya, orang yang dipanggil keluar. Saudara, jadi komunitas atau kumpulan orang yang dipanggil dari dunia ini kepada terang Kristus, kemudian diizinkan tinggal di dunia ini untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Eklesia. Jadi saudaraku, dalam sejarah gereja sebetulnya sebelum tahun 370-an masa Konstantinus Agung, itu orang tidak berbicara gedung gereja. Saudara, termasuk kalau sudah memperhatikan zaman zaman jemaat mula-mula, nggak bicara gereja, nggak bicara fasilitas. Tapi bagaimana gereja dalam arti sesungguhnya ini berdampak? Tidak ada gedung gereja, gereja ada. Tidak ada bangunan, jemaah ada. Gedung gereja mulai muncul, mulai sering dilakukan, dibicarakan adalah setelah Konstantinus Agung. Yang bertobat, kemudian dia menjadi kaisar yang Kristen dan salah satu yang buat ya gereja, bangunan gereja. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, belakangan ini saya juga mengikuti Zoom dari beberapa tempat ya. Ini sekarang memang enak ya. Kita tinggal di Indonesia, di Jakarta, bisa ikut Zoom kemana-mana. Ya, tergantung kemampuan telinga ya dan kuota. Ya, kuota dan telinga dan mata, ya kan. Mau setiap hari Zoom ada. Ya, kalau Anda mau di forward, sebenarnya banyak saya info. Hanya kalau saya forward terus ke grup, bingung nanti orang kan. Ya, kalau mau boleh, nanti saya forward jawab pribadi ya. Ikut terus. Dari yang bahasa yang Anda ngerti sampai yang nggak ngerti pun bisa diikuti. Ya, hebat kan? Nggak perlu biaya, kuota saja. Tapi salah satunya kemarin saya belajar dari teman kita di India, Kuci-Kuci Kutahai. Ya, jadi memang beberapa waktu yang lalu di tim GHC juga ada orang India. Kalau saudara ingat dulu Pak Benjamin, ya Evi mungkin ingat kalau ikut GHC dulu. Benjamin itu mengajarkan tentang camel method, metode unta, ya metode unta. Jadi waktu saya ngobrol dengan Pak Benjamin dulu, juga dia bilang gitu. Di India itu nggak ada gereja yang dia layani. Gereja rumah, nggak ada gereja. Jadi tanya, awalnya kan ditanya jemaat Pak Benjamin berapa? Dia sebut ada berapa ribu lah gitulah. Ribu saudaraku, bukan ratus. Terus kemudian kan pertanyaan kita menyusul, gerejanya seperti apa? Nggak ada. Nggak ada gerejanya, jemaatnya ribuan, ya kan? Nah kemarin waktu kami ikut Zoom juga sama, ya dari pembicara ini. Gak ada gerejanya, tapi jemaahnya ribuan. Di Chinese juga sama, di China sama juga kan. Gereja yang formal itu lebih sedikit karena diawasi. Khotbahnya diawasi, nyanyiannya diawasi, organisasinya diawasi. Tapi undergroundnya, yang gereja bawah tanahnya, yang gak artinya yang sembunyi-sembunyi maksudnya, lebih banyak. Jadi saudara, memang esensi gereja itu bukan gedung. Esensi gereja itu saya dan Anda. Makanya secara pribadi saya orang yang tidak begitu pusing dengan gedung gereja kayak apa sebetulnya. Karena yang penting orang. Untuk apa ada gedung kagak ada orang? Kalau ada orang, saya selalu punya kepercayaan iman. Kalau ada orang pasti ada gedung. Ya. Faktanya banyak gedung yang tidak ada orangnya. Ya. Orangnya seperti social distancing. Suasananya normal tapi social distancing ya. Sini. Ya. Jadi saya pernah melayani satu gereja diundang khotbah di dalam satu gereja dekat-dekat kita ini, ya nggak jauh. Jadi saya waktu masuk itu
Kok rame kali saya pikirkan. Ya ini karena nggak terpikir kan. Ternyata gereja itu dindingnya semua dikasih kaca. Kaca kayak di lift. Nah, jadi kita boleh juga lah terapkan kaca. Wih rame. Rame tapi rame bayangan. Saudara. Jadi saudara, saya mau menggarisbawahi gereja yang sebenarnya adalah saya dan Anda. Jemaat. Nah, makanya di sini dikatakan tidak ada orang atau seorang pun yang bisa mendirikan gereja. Dalam arti yang sesungguhnya. Manusia mungkin bisa membangun gedung. Manusia mungkin bisa membentuk komunitas. Iya. Tapi manusia tidak bisa mendirikan gereja dalam arti yang sebenarnya. Ngumpulin orang bisa. Saudaraku. Ngumpulkan orang banyak sangat bisa. Mencari pengikut fanatik bisa banget. Tapi membentuk, membangun, mendirikan gereja dalam pengertian yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Saudara, pengertian ini, prinsip ini justru membuat kita harusnya sangat berhati-hati. Kenapa? Maka saudara, suatu ketika ada satu gereja yang susah bertumbuh. Saya tidak perlu sebut nama. Gereja itu sekarang sudah maju. Gak bertumbuh itu bertahun-tahun. Sudah silih berganti hamba Tuhan. Tapi gak bertumbuh-tumbuh. Jadi sinode gereja itu berpikir, sudahlah habisin biaya. Ya kan kalau gereja gak bertumbuh kan biaya ngalir terus. Udahlah tutup aja. Tapi untung di situ ada satu tim mereka, tetua mereka bilang jangan tutup. Saudaraku, dengan pergumulan yang begitu lama, pada waktu itu ada hamba Tuhan yang pensiun ceritanya, pensiun. Disuruh pegang gereja itu. Gereja itu kemudian maju luar biasa. Saudara, apa artinya contoh kecil ini? Kalau gereja bisa dibangun, jemaat bisa didirikan, artinya Tuhan yang mendirikan, jangan dengan mudah kita mau menutupnya. Karena yang membentuk, yang mendirikan gereja pada hakikatnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan sudah mengizinkan gereja didirikan, pasti Tuhan punya rencana, punya tujuan terhadap gereja itu. Yang kita harus cari dan tekuni adalah bagaimana, apa tujuan Tuhan terhadap gereja itu. Karena dia yang mendirikannya. Saudaraku. Jadi yang mendirikan gereja dalam arti yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Bukan orang. Ya. Jadi kita bersyukurlah ya. Karena gereja kita kan nggak ada istilahnya, oh gereja si A, gereja si B nggak ada ya. Itu menolong kita juga. Ya, saya kadang-kadang sekarang terganggu juga, tergoda juga. Kadang ada nama gini, nggak apa-apa ya karena ini sebenarnya nama nggak ada yang nggak negatif sih yang saya sebut. Sebenarnya ada gereja namanya Gereja Yesus Sejati. Berarti yang lain Yesusnya nggak sejati. Gereja Kristus Yesus. Saya terus berpikir, emang gereja gua gereja siapa? Gereja Kristus Yesus juga. Ya. Jadi saudara mungkin nama kita beda. Tapi yang saya mau yakinkan kepada kita semestinya gereja kita juga gereja Kristus Yesus. Karena yang mendirinya kan siapa? Ya Kristus Yesus, saudaraku. Poin yang kedua, saudaraku. Ayat yang ke-18 tadi dikatakan gini, ya. Alam maut tidak akan berkuasa, dikatakan di situ ya. Ayat yang ke-18. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau Tuhan Yesus yang sudah mendirikan gereja itu, yang sudah membangunkan gereja itu, maka Tuhan dengan caranya akan melindungi gerejanya. Tuhan dengan caranya akan memberikan otoritas kepada gerejanya.
Saudara, saya tidak tahu pengalaman kita bergereja bagaimana. Tapi sekali lagi saya mengingatkan pondasi kita itu sangat penting. Jadi setiap jemaat harus dibangun di atas pondasi yang kuat. Apa itu pondasinya? Petrus tadi, Petra. Apa itu Petra? Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau engkau membangun gereja hanya karena kesamaan suku, perhatikan itu bukan gereja. Kalau engkau membangun gereja karena atas merasa kita senasib, itu bukan gereja. Kalau engkau membangun gereja karena untuk saling tolong menolong, itu juga bukan gereja. Dasar gereja jelas pondasinya. Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah menderita di kayu salib, mati, dikuburkan, bangkit. Harus itu yang menjiwai saya dan saudara. Maka ketika kita berbicara tentang gereja, koreksi kita adalah apakah pondasi ini ada pada kita? Apakah pondasi itu ada pada saya dan Anda? Karena tanpa pondasi ini apa yang terjadi? Kita sama dengan organisasi biasa. Kita sama dengan kumpulan atau komunitas sosial biasa. Tanpa pondasi ini. Justru yang saya mengajak kita merenungkan apakah selama ini dalam dinamika perjalanan bergereja kita, apa yang sudah Anda letakkan sebagai dasar pondasinya? Petra kah? Petra bukan Petrus ya? Batu karang itu kah? Pengawan itu kah? Atau apa? Sudah kalau Petrus mah mudah bimbang kan? Petrusnya. Nah saudara, ketika dalam perjalanan kita bergereja, justru hal inilah yang harusnya kita pertanyakan. Apakah saya selama ini sudah mendasarkan pada ini? Pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tanpa itu saya dan saudara tidak bisa. Saudara, jadi kalau kita memperhatikan di sini, saudaraku, ya, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang Tuhan Yesus letakkan. Yesus siapa? Dia sendiri. Nah, saya tidak tahu saudaraku bagaimana pengalaman saudara bergereja. Saya tidak tahu. Saya selalu mengatakan ketika kita meletakkan pada satu dasar yang sama, ya namanya dasar yang sama, pijakan yang sama, ya mungkin ketika bisa saja ada istilahnya dasar kuat pun bisa goyang-goyang sedikit tapi tetap kuat. Yang saya ingin kita coba melihat adalah bagaimana pengalaman kita bergereja. Saya ingat betul pengalaman-pengalaman kecil ketika membangun gereja di kampung kami dulu, membangun gereja di kampung. Di kampung itu memang ya mungkin orang tidak punya uang. Tapi orang punya tenaga, orang punya barang. Jadi kalau bangun di kampung itu kayaknya enggak butuh uang deh. Kecuali untuk beli paku, untuk beli semen. Karena semen nggak bisa buat. Paku, semen, cat. Itu yang nggak bisa buat. Bata bisa buat. Kayu bisa menebang. Genteng bisa buat. Jadi saya ingat betul waktu saya usia berapa ya waktu itu. Saya tuh setiap pagi ke kali. Dulu samping rumah kami itu ada sungai kecil yang itu airnya mengalir deras. Jadi setiap pagi saya ke kali. Untuk apa? Untuk cari pasir. Cari pasir tiap pagi. Karena kalau pagi kan nanti kalau siang orang sudah datang duluan kan. Jadi pagi ambil. Nanti setiap pagi tuh sampai berapa lama lah itu. Untuk apa pasirnya? Kita bawa ke gereja. Kami juga cetak batu bata cukup banyak ya.
bakar rame-rame ya. Jangan bayangkan panggang-panggang ya, bakar bata. Beda dengan panggang-panggang. Ya, bakar ya, bawa ke gereja. Dan saudara, saya ingat betul suasana itu begitu indah. Yang lain bawa pasir, ada yang bawa batu bata, ada yang bawa kayu, ada yang genteng, ada yang nyumbang apa namanya itu yang untuk apa ya? Ya kalau di kampung itu apa itu? Batu yang paling bawah itu kan batu-batu gede itu, ya. Yang batu gede-gede itu ada yang bawa, ya. Yang underline itu, ya. Saudara-saudara, indah. Termasuk ketika kerja saudara nggak ada bayaran. Nggak ada bayaran. Kerja, digilir itu makan siangnya. Oh, keluarga si A hari ini, keluarga si B hari ini, keluarga si C. Sudah saya menyaksikan pengalaman yang sederhana itu, tapi pengalaman yang penuh dengan makna menurut saya. Itulah gereja. Jadi saudara, untuk berbuat sesuatu di gereja yang dasarnya kuat, untuk berbuat sesuatu di gereja yang dibangun di atas dasar iman yang benar, saudara jangan nunggu kaya. Enggak. Apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita? Saudara, saya orang susah, jadi saya bilang ke gereja, saya nggak bisa punya apa-apa. Tapi saya punya tenaga. Sudah, makanya setiap pagi, Sabtu biasanya saya datang ke gereja. Nyapu gereja. Ya, ngepelnya nggak pakai kain pel kalau di kampung, Saudara. Pakai siram. Sapu srek. Ya kalau ngerjakan minggu pagi nanti ya nggak bisa orang ke gereja. Sabtu ngerjakannya. Dan happy. Nunggu kaya? Enggak. Ada yang kita bisa buat. Saudara, indah pengalaman ini. Kenapa kita lakukan? Karena dasarnya Yesus Kristus adalah Mesias yang sudah disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit. Itu yang mengikat, tidak yang lain. Saudara-saudara. Nah, saudara, makanya ketika kita memasuki masa-masa krisis ini, justru saya dan saudara diuji. Krisis penganiayaan bahkan kematian sebenarnya tidak akan bisa memusnahkan gereja dalam pengertian yang sebenarnya. Jadi jangan khawatir gereja punah gara-gara krisis. Saudara, saya kok percaya krisis ini membuat gereja itu makin berfungsi. Saya cukup rajin melihat YouTube. Kalau dulu kalau melihat YouTube pasti yang muncul gereja-gereja besar. Betul? Sekarang di kampung pun ada YouTube-nya. Ya, dan saudara jujur, saya selalu lihat yang metodis dulu. Fanatik dong. Lihat loh saya. Yang lain lihat juga sih. Tapi saya membayangkan kalau seandainya nggak ada pandemi ini, nggak ada krisis ini, mana pernah kepikir orang khotbah direkam ya. Ada saya lihat ya orang direkam, bergaya juga. Saya bilang, ih kawan ini bergaya ya di YouTube. Ya. Kalau nggak ada pandemi nggak ada itu, saudaraku. Yang mendengar khotbah siapa? Kalau di gereja yang dengar khotbah siapa? Ya kita orang Kristen. Kalau di YouTube siapa yang dengar? Siapa saja yang mau buka? Saudaraku. Jadi krisis jangan Anda takut gereja punah, enggak. Saya kok percaya itu. Justru krisis ini membuat kita semestinya semakin kuat. Pertanyaan saya adalah, lalu bagaimana Pak kalau krisis jadi kami down imannya? Krisis ini membuat kami tidak bergairah. Krisis ini membuat kami kayaknya, aduh, nggak terasa sebagai orang Kristennya. Itulah yang harus dipertanyakan. Atas dasar apa gereja itu dibangun? Atas dasar apa imanmu itu dibangun? Atas dasar apa keyakinanmu itu dibangun?
Kalau dasarnya kuat dan benar atas dasar Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, dikubur, bangkit untuk saya dan saudara. Jangankan krisis ini, dikatakan kematian pun tidak bisa mengalahkannya. Jadi istilah maut di sini, sebenarnya istilah waktu zaman itu ada istilah apa ya? Hades itu apa namanya, pintu gerbang ke apa nama itu, alam maut lah itu istilahnya. Jadi bayangannya pintu yang kuat, yang kokoh, itu pun katanya nggak bisa menghalanginya, nggak bisa. Maka dalam istilah gereja ada sering disebut semakin dibabat semakin merambat. Kalau mau mematikan gereja sederhana aja, biarin aja, ya, biarin aja, kasih kebebasan, ayo bebas, nggak ke gereja itu. Saya ingat betul tahun 98, 99 ya, waktu ada masalah-masalah itu ya, tahun berapa ya? Jemaat yang nggak pernah ke gereja, Pak, kalau besok sampai nggak boleh, saya akan datang. Wah, bagus juga saya pikir ya. Ternyata setelah dilarang tidak boleh ke gereja, yang pengen ke gereja orang yang nggak pernah ke gereja. Loh, itu kan anehnya manusia. Waktu ayo datang, nggak pernah datang. Dilarang tidak boleh datang, datang. Ya, jadi saya percaya tidak ada di sini kayak gitu, nggak ada saya pikir. Ya. Gak ada yang ngaku maksud saya. Jadi ketika kita berbicara tentang krisis, jangan takut. Krisis tidak akan memunahkan gereja. Nah, hanya ketika gereja didirikan oleh orang. Oke, lagi. Ketika gereja didirikan oleh orang untuk tujuan tertentu saja. Saudara yang selalu mengoreksi diri saya juga. Maka roh Tuhan tak mendiaminya. Maka semua orang yang hadir tak pernah mengalami kuasa Allah. Maka firman Allah tidak pernah ada di gereja itu. Saudara, ini belakangan yang terus menggoncang hidup saya sebetulnya. Apalagi beberapa waktu lalu saya pernah sharingkan ke tim kami hamba Tuhan. Karena waktu itu saya membaca tentang kisah Samuel. Ya, kisah Samuel. Saudara ingat Samuel tinggal di mana? Di bait Allah. Di bait Allah di Silo. Tinggalnya di mana? Gereja ya istilahnya. Sama siapa? Imam. Tapi statement dalam kitab itu yang membuat saya takut. Kenapa? Firman Tuhan jarang. Padahal tinggal di mana? Di bait Allah. Di bait Allah ada ibadah tidak? Ada. Ada imam membacakan Taurat tidak? Ada. Tapi kok ditulis firman Tuhan jarang. Sudah pada waktu saya membaca itu, Tuhan, di sini firman Tuhan sering atau jarang ya? Itu pertanyaan saya. Maka setiap kali saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya betul-betul Tuhan, biarkan yang sampai ini bukan kata-kataku, bukan ide orang, tapi kata-katamu. Karena yang dibutuhkan oleh saya dan saudara bukan kata-kata orang. Yang saya dan saudara butuhkan siapa? Apa? Kebenaran firman Tuhan. Maka gereja yang dibangun dengan dasar yang salah, roh Tuhan tidak ada di dalamnya, firman Tuhan tidak pernah nyampai, dan otoritas Tuhan tidak pernah ada. Maka ketika kita berbicara dasar gereja, kita tidak boleh abaikan. Karena ini hal yang sangat prinsipil. Sudah, maka suatu ketika, saudaraku, saya mungkin pernah sampaikan dalam momen yang berbeda, ada orang yang tersinggung dengan khotbah yang saya sampaikan. Jangan khawatir, nggak di gereja ini. Ya. Jadi nggak datang ke gereja. Nggak datang ke gereja, kita datangi dong. Orang biasanya aktif kok nggak datang kan, kita datangi. Bagaimana, kenapa tidak datang? Nggak apa-apa, memang biasanya jemaat gitu. Kalau ditanya kenapa nggak datang, jawabannya satu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok nggak datang, saya baik-baik. Itu sama dengan saya cerai tapi baik-baik. Mana ada cerai baik-baik? Namanya cerai itu sudah nggak baik. Kalau baik-baik ya nggak cerai. Ya,
namanya nggak datang itu ya ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa pasti datang, kecuali ada corona. Ya, nggak apa-apa. Akhirnya kan saya suruh orang dong. Jadi jemaat itu lebih jujur dengan sesama jemaat. Nah, itu makanya sel group sebenarnya nggak usah ada pendeta di sana. Kalau dengan pendeta itu selalu jawabannya semua baik, semua baik. Jadi lebih bagus nggak ada pendeta di sana. Ya, jadi saya suruh jemaat tanya, kenapa sih nggak datang? Oh baru tahu ternyata jemaat ini tersinggung oleh khotbah saya. Wah tersinggung oleh khotbah saya. Ya akhirnya saya datanglah rombongan. Ditanya gimana? Oh kalau Pak Sumardi mau ubah khotbahnya saya mau datang ke gereja. Jadi saya bilang saya lebih bagus angkat koper dari gereja ini daripada itu. Sudah saya serius. Saya katakan itu di depan majelis dan depan yang bersangkutan. Kalau saya mengubah cara khotbah saya bisa, gampang. Anda pengen lucu, saya juga bisa ngelucu loh kalau mau. Ya. Anda pengen serius, saya bisa serius. Ya. Pengen cengengesan, saya juga bisa. Tapi kalau suruh ubah isi, saya tidak pernah mau. Karena apa yang Tuhan nyatakan saya harus sampaikan. Anda tersinggung, baguslah. Ya. Anda tersinggung terus marah, bagus juga sih. Ya kan? Anda tersinggung supaya saya berubah, ya udah permisi saya pergi saja. Kenapa? Karena justru yang paling saya takutkan adalah ketika dalam sebuah gereja firman Tuhan tidak pernah disampaikan. Justru yang mengkhawatirkan kita kalau dalam sebuah gereja hanya isinya orator, hanya isinya cuman berbicara tentang motivasi, tapi firman Tuhan tidak ada. Maka saudaraku, statement mengingatkan bahwa ketika gereja didirikan atas tujuan tertentu oleh orang-orang tertentu, roh Tuhan tidak ada di sana. Saudaraku, firman tidak ada di sana. Dan apalagi kuasa Tuhan tidak ada di sana. Ya dasar gerejaku ya, kita rindunya gereja kita ada dasar yang benar. Nah saudara, gereja yang sesungguhnya pasti teguh. Apapun yang melandanya tidak akan membuatnya rapuh. Karena didasarkan pada apa? Pada otoritas dan janji Allah yang teguh. Maka saudara, kalau kita nyanyikan ada lagu kan, itu yang dasar yang teguh itu 199 kalau di NRM itu. Da 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 da, yaitu Yesus Tuhan. Itu ya. Dasarnya cuman Yesus Tuhan. Nah, kalau menyangkut ini, saya dulu pas HUT gereja ini kalau tidak salah saya hadir. Saya tidak tahu HUT yang keberapa. Waktu zamannya pendeta siapa ya. Paduan suara saya ingat waktu itu nyanyi gini. Tata gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Gak tahu tim Padus masih ingat gak? Saya yang dengar ingat karena itu bagi saya berkesan. Engkaulah bintang pedoman arah dan tujuan. Tata tararara. Saudaraku, gereja bagi bahtera. Ketika nahkodanya Kristus, mau sekencang apapun, setinggi apapun badai itu, dia tetap bisa mengarungi, saudara. Dan saya percaya dinamika gereja kita pun demikian. Ketika dasar kita pas, benar, gak usah takut. Karena Tuhan bisa memampukan kita. Baik Bapak Ibu yang di rumah, kalau gereja di rumahmu benar, engkau, istri dan anak-anakmu benar. Dasarnya, gak usah takut akan badai itu. Dan juga kita yang di tempat ini. Saya selalu pegang tuh Tuhan, ketika saya tetap berpegang pada engkau. Dasar yang teguh itu, gak usah takut saudara. Kenapa? Karena Kristus, janji dan otoritasnya teguh. Mari kita tundukkan kepala kita. Sebagai gereja, kita ingin hidup dalam kebenarannya setiap waktu. Karena dialah dasar yang teguh bagi kita. Engkaulah Tuhan,
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semuanya, gereja yang sejati adalah saya dan Anda. Orang-orang yang sudah mendapat karunia anugerah oleh kematian, kebangkitan Kristus. Orang-orang yang sudah diselamatkan dan dipanggil untuk menjadi saksinya di dunia ini. Itulah gereja. Mari coba kesempatan ini pakai sebentar untuk mengecek dirimu masing-masing. Untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah membangun dasar kehidupan saya di atas dasar iman yang benar? Di atas dasar batu karang Yesus Kristus yang adalah Mesias itu? Atau karena yang lain? Secara komunitas, apakah di dalam gereja ini saya sudah meletakkan dasar yang benar? Yesus Kristus, Mesias anak Allah itu, dan tidak ada yang lain. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu setiap waktu kami ikut, turut, taat akan setiap kehendak-Mu. Karena itulah gereja yang sejati. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh terikat di dalam satu komunitas yang di dalamnya didasarkan atas Tuhan Yesus Kristus saja. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan pada gereja ini. Yang bulan November ini masuk usia yang ke-56 tahun. Kami percaya dengan berbagai dinamikanya Tuhan memakai banyak orang terlibat di dalamnya. Dan kami bersyukur di era ini, di masa ini kami ada, ikut dalam bagiannya. Tuhan, lawat kami setiap pribadi, supaya kami semakin kokoh. Tantangan, godaan, krisis yang melanda kami, keluarga dan juga gereja, supaya kami semakin kokoh di dalam Engkau. Kami terus berdoa, setiap kami satu yang lain, supaya krisis ini membuat kami semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu kerinduan kami mentaati firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kata lebih sulit kayak Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah Raja.
berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku Tuhan, berdaulat atas hidupku. Katakan sekali lagi, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas. Katakan lebih sungguh lagi, berdaulat atas hidup kami Tuhan, berdaulat atas hidupku.